Sepertinya manis begitu ya, sepertinya enak. Dosa itu kan awal-awalnya manis dan enak begitu ya. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari Amsal pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang 6. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita seringkali melihat iklan-iklan yang sangat menarik ya di media sosial. Kadang-kadang munculnya langsung pop up, atau kadang-kadang juga memang kalau kita klik sesuatu dia langsung muncul untuk advertising, iklan. Dan iklan itu sangat menarik menurut saya karena begitu banyak metode yang dipakai dan juga warna-warninya, kadang-kadang juga videonya dan seterusnya, ceritanya gitu ya, dipakai untuk mengiklankan sesuatu. Memang tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana supaya kita tertarik untuk membeli produk tersebut begitu. Nah, namun pertanyaannya sederhana gitu ya. Apakah kita mau membelinya? Itu kadang-kadang kan tergantung daripada kebutuhan kita dan kegunaannya. Namun tidak jarang juga kalau kita membeli sesuatu itu karena berdasarkan iklan. Iklannya sangat menarik hati, maka kita tidak lagi berpikir apakah itu kita butuhkan atau kita bisa manfaatkan. Yang penting kita beli dulu karena kita boleh dibilang tanda petik tertipu dengan iklan itu. Ya, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi membaca Amsal ini. Amsal mengingatkan kepada kita di ayat yang kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Amsal mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar punya prinsip, yaitu prinsip kita adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu yang tadi ya, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang baik, mana yang merupakan area yang menggoda kita atau tidak menggoda kita dan seterusnya. Jadi muncullah sebuah kebijaksanaan. Dan bibirmu memelihara pengetahuan. Hasil daripada kebijaksanaan itu sehingga kita kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah tentang pengetahuan yang bisa mencerahkan orang lain dan yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan dalam hidup ini, maka kita menjadi sedikit repot. Kita tidak akan bisa membicarakan tentang kebenaran begitu, karena kita pada dasarnya tidak memahami tentang kebenaran tersebut misalnya. Nah, Amsal mengajarkan kita supaya kembali lagi kita punya satu proses yang mungkin cukup panjang, yaitu tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini selalu diuji dalam proses kehidupan kita. Karena di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima, dan ayat yang keenam itu bagaimana kita akan diuji kebijaksanaan kita. Karena di sekelilingnya Amsal itu ingin mengatakan bahwa seperti perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langitnya mulutnya itu sangat licin begitu ya. Jadi kita itu selalu diuji, situasi kita itu selalu mengalami ujian. Kita akan selalu dibujuk, dirayu dan seterusnya gitu ya. Bukan, ini perempuannya bukan berarti perempuan-perempuan begitu ya, bukan ya. Tetapi ini sebuah kiasan bagaimana dunia di sekitar kita itu membujuk kita, merayu kita untuk melakukan tadi ketidakbijaksanaan. Sepertinya manis begitu ya, sepertinya enak. Dosa itu kan awal-awalnya manis dan enak begitu ya. Tetapi setelahnya kita akan menyesal di kemudian hari. Bagaimana kita sudah terjerumus ke dalam dosa, kita sangat sulit untuk keluar dari dosa. Nah, Amsal mengajarkan kepada kita supaya kita lepas daripada semua itu, maka kita harus memiliki kebijaksanaan, mengetahui mana yang benar, mana yang jahat dan seterusnya. Jadi Good Readers, kita tidak boleh tertipu dengan dosa. Karena dosa itu begitu menawarkan hal yang sangat manis seperti madu, bahkan seperti seolah-olah itu yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya tidak. Itu adalah sebuah jebakan supaya kita masuk ke dalam dosa. Oleh karena itu Good Readers, pada hari ini kalau kita sedang mempunyai masalah, sedang berada dalam persimpangan jalan, kebingungan dan seterusnya, maka kita harus cepat-cepat berhenti dulu. Kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan, sehingga kita bisa memiliki pengetahuan yang pandai, pengetahuan yang tepat, dan kita bisa mengambil satu keputusan yang sangat tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.